Orang Islam ya, berarti ini orang Islam yang mandi besar atau mandi junub itu maknanya sama dengan baptis orang Yahudi. Sama. Sama. Apa? Apa maknanya mandi besar apa? Untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar contohnya kalau untuk laki-laki Junub. nah, untuk perempuan haid. Itu sama maknanya dengan baptis orang Yahudi. Untuk apa istilahnya? Penyucian. Sama-sama. Sama. Jadi kalau pendeta itu bilang orang Islam gak dibaptis, dia nggak ngerti berarti. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ada yang mau tanya? Silakan. Oke, izin Tuan Guru. Ini kok baru-baru ini kan ada yang viral lagi dari salah seorang pendeta gitu. Bahwasanya memang beliau nggak terima ketika Yesus itu disamakan bahwasanya Yesus itu Islam. Padahal kan memang kalau di ini kan ketika dijawab Yesus sujud, ya sujud. Nah, tetapi intinya kan Yesus puasa. Nah, terus Yesus disunat dan sebagainya kan itu kan memang lebih menjorok kepada ya bagaimana Islam mengajarkan juga kan. Bahwasanya itu ialah yang menunjukkan ya justru Yesus itulah yang lebih banyak mengamalkan amalan Islam gitu. Oh, pendeta itu tidak setuju kalau Yesus disebut Muslim. Iya. Tetapi alasannya? Dia statement akhirnya, tetapi kan Yesus dibaptis. Oke. Terus bagaimana? Emangnya umat Islam dibaptis? Loh, ya kita jelasin sekarang. Saya jawab ya. Iya. Sekarang kita umat Islam dibaptis nggak? Yakin? Oke, sekarang kalau pendeta itu nanya, loh kalau Yesus bilang katanya sunat, puasa, sujud, nggak makan babi disebut Muslim, emangnya sekarang umat Muslim baptis gitu kan? Kalian nggak pernah baptis? Ada baptis. Nggak pernah? Emang nggak ada yang pernah mandi besar? Oh sering kan? Ngaku lagi. Nah, lu mandi besarnya 2 hari sekali ya? Enggak. Oh enggak. Rustan lebih sering. Orang Islam ya, berarti ini orang Islam yang mandi besar atau mandi junub itu maknanya sama dengan baptis orang Yahudi. Sama. Sama. Apa? Apa maknanya mandi besar apa? Untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar contohnya kalau untuk laki-laki Junub. nah, untuk perempuan haid. Itu sama maknanya dengan baptis orang Yahudi. Untuk apa istilahnya? Penyucian. Sama-sama. Sama. Jadi kalau pendeta itu bilang orang Islam gak dibaptis, dia nggak ngerti berarti. Nah, masalahnya sekarang dari baptisnya orang Yahudi ke baptisnya orang Kristen sama nggak maknanya? Beda. Kalau baptisnya orang Kristen itu apa? Pernyataan iman, ya, disimbolkan orang yang ditenggelamkan dalam air itu sudah meninggalkan manusia lama. Yang timbul itu adalah manusia baru dalam Kristus. Itu maknanya baptis dalam Kristen. Ini maknanya baptis Kristen dengan maknanya baptis Yahudi beda. Sedangkan maknanya mandi besar Islam dengan maknanya baptis Yahudi sama. Oh sama. Jadi cuma caranya yang berbeda. Mungkin kan kalau di Palestina banyak air gitu ya. Jadi setiap rumah punya kolam gitu kan buat celup-celup gitu kan. Kalau di Arab Saudi kan susah air. Nah, susah air dipermudah dengan mandi besar. Mandi besar kan seluruh tubuh juga kena air. Orang celup kolam juga seluruh tubuh kena air. Maknanya sama. Jadi antara baptisnya Yahudi ke mandi besarnya Islam ini ada benang merahnya karena maknanya, bukan karena caranya ya. Karena maknanya. Tapi di tengah-tengah baptisnya Kristen beda sendiri. Itu yang membedakan. Ya, jadi suruh pendeta tuh belajar lagi. Siap. Oke, apa lagi? Ada lagi? Saya kemarin sempat nonton, bukan nonton, ini lihat judulnya, gitu, lihat judulnya. Ada sebuah video di YouTube yang saya lihat fotonya Bambang Nursena, ya, Bambang Nursena. Judul videonya konslet pikiran Muslim yang menganggap Yesus Muslim gitu. Nah gitu ya, mungkin kurang lebih sama lah. Jadi kalau mereka bilang kita otaknya konslet karena menganggap Yesus Muslim, nah kita boleh adu pendapat kalau begitu. Coba kita lihat kesamaan-kesamaan
apa yang diperbuat Yesus dalam Bible dengan apa yang diperbuat oleh orang Islam dalam syariatnya. Ada kesamaan apa enggak? Jadi orang yang mengatakan seperti itu orang yang tidak tahu bedanya akidah dan syariat. Nah, teman-teman tahu nggak bedanya akidah dan syariat? Harus tahu nih. Apa coba akidah? Aturan bisa, hukum bisa. Hah? Terkait hukum hakam syariat. Apa? Syariat lebih kepada hukum. Pakai mic. Syariat apa? Syariat lebih kepada ahkam hukum. Ya. Kalau akidah? Terkait keyakinan. Keyakinan. Nah, jadi kalau kita katakan Yesus yang di Bible itu Muslim, artinya orang yang berserah diri, bisa nggak? Bisa. Karena di Matius 26:39 juga dikatakan apa? Jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau orang menyerahkan urusannya kepada Sang Pencipta, namanya Muslim bukan? Secara akidah. Secara syariat mungkin beda ya. Kita sebagai orang Islam sudah menjalankan syariat yang sudah disempurnakan dari Taurat, Zabur, Injil disempurnakan dengan Quran. Ini syariat nih. Kalau Taurat, Zabur, Injil kan syariat hanya untuk Bani Israel. Sedangkan untuk Islam sudah disempurnakan dalam Quran. Quran dan Sunnah gitu maksudnya. Quran dan Sunnah ini kan mencakup syariat yang tadinya dijalankan dan diterapkan oleh orang-orang Bani Israel, disempurnakan dengan Quran dan Sunnah. Misalnya contoh, sholat misalnya. Orang Israel juga sholat nggak? Sholat, ya kan? Mereka sujud nggak? Sujud. Di Bible banyak ayat-ayat yang menceritakan nabi-nabinya pada sujud. Bahkan bukan cuma nabinya juga, tapi sama umatnya sujud. Ya kan? Itu adalah salah satu bentuk dari syariat. Wudu ada nggak? Bani Israel? Ada. Mereka sebelum masuk ke dalam kemah perjanjian, basuh kaki dan tangan. Wudu bukan? Wudu. Cuman bedanya, kalau mungkin wudunya Bani Israel itu cuma tangan dan kaki, di Islam, di dalam Quran dan Sunnah, wudunya sudah disempurnakan. Ya kan, ada cuci mulut, cuci tangan, cuci muka, cuci siku, cuci kaki, cuci kepala. Itu yang saya maksud dengan disempurnakan. Sujudnya ada atau sholatnya ada, wudunya ada, terus apa lagi? Syariat yang kita lakukan sekarang. Zakat ada nggak? 1/10. Orang Israel? Ada nggak? Ada apa? Perpuluhan. 1/10. Nah, perpuluhan mereka itu adalah bentuk lain daripada zakat yang kita sekarang lakukan. Masalah besarnya seberapa itu yang disempurnakan dalam Quran dan Sunnah. Ketika di dalam Islam sekarang kita hanya berzakat 2,5%, itu pun bagi yang mampu. Di Bani Israel juga dulu ada kewajiban semacam itu gitu. Cuman syariatnya yang berbeda. Mungkin mereka harus membawa zakat itu ke bait suci setahun sekali, terus kemudian apa namanya, yang jauh bisa diuangkan dulu, nanti di sana bisa dibelikan lagi dan macam-macam lah ya. Itu syariat yang berbeda. Tetapi secara akidah nih, keyakinan, apakah Bani Israel itu menyembah Trinitas? Kan tidak. Secara akidah, sama nggak mereka dengan Muslim? Sama. Berarti mereka juga Muslim bukan? Muslim, cuman syariatnya berbeda. Ya, masalah nanti timbul agama Yahudi, ciptaan mereka, itu lain cerita. Yahudi walaupun disebut sebagai, saya berani mengatakan bahwa itu adalah agama ciptaan manusia, tetapi itu tetap saja masih ada benang merahnya antara Yahudi dan Islam. Kenapa? Benang merahnya di mana? Di akidah. Akidahnya ada benang merahnya. Sama karena mereka juga tidak menyembah Trinitas. Kita juga tidak menyembah Trinitas. Yang mereka sembah adalah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Kita juga menyembah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Sama kan? Nah, jadi kalau mereka katakan kita konslet, yang konslet justru mereka. Karena apa? Karena mereka menyembah selain Allah. Mereka menyembah Yesus. Orang Yahudi aja bilang mereka Avodah Zarah. Apa artinya? Penyembah asing. Asingnya kenapa? Karena di dalam Kristen konsep penyembah Yesus itu tidak ada di dalam konsepnya Yahudi. Orang Yahudi tidak kenal yang namanya Tuhan bisa jadi manusia. Itu. Jadi konsep siapa? Lah buktinya dari antara Yahudi ke Islam sama. Orang Yahudi berani bilang Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu adalah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Mereka mengakui.
Nah sekarang orang Yahudi kalau ditanya, kalau Kristen gimana? Sama nggak Tuhannya? Beda. Mereka disebut Abodah Zarah, penyembah asing. Saya tanya ke Rabi, bisa nggak saya sebut penyembah berhala? Bisa katanya. Memang itu katanya. Memang mereka menyembah berhala. Siapa berhalanya? Yesus. Buat orang Yahudi. Buat orang Islam, kita memandang Kristen apa? Orangnya musyrik, perbuatannya syirik. Gitu. Jadi kalau mau dirunut Yahudi, Kristen, Islam, dari tiga ini yang konslet siapa?